Oke, semuanya balik lagi ke channel gue, Willy Sandi. Seperti biasa di segmen ini gue beri judul Mau Jadi Apa? Mungkin lu sering kali mendengar pertanyaan ini dari orang lain atau bahkan diri lu sendiri. Nah, semoga dari video ini lu bisa menemukan jawaban atas pertanyaan mau jadi apa. Karena seperti biasa di video-video ini gue akan menghadirkan teman-teman atau mungkin kenalan gue untuk diajak ngobrol, untuk memberitahu preferensi kepada lu di luar sana sebenarnya tuh ada karir apa atau ada tantangan apa. Sehingga lu bisa menemukan jawaban atas pertanyaan mau jadi apa. Sekarang gue udah bersama Alvin Setiawan, teman SMA. Apa kabar Alvin? Iya, baik. Baik, Baik. Saudara Willy, baik banget. Terakhir ketemu kita pas itu ada reunian Reuni di sebenarnya kayak, ya Alam nggak Sutra. sih? Iya, Alam Sutra. Pas reuni, benar. Gimana kabar di masa pandemi ini? Ya gitu, ya keadaan gue sebenarnya kurang lebih sama ya. Sebelum pandemi sama sesudah pandemi kurang lebih hampir sama. Gue tetap, pokoknya gitu. Gue tetap jaga. Ini gue perkenalkan diri dulu gak sih? Gak apa-apa. Oh ya, pokoknya kurang lebih. Kalau kenal diri gak apa-apa. Ya, oke deh. Oke, sebelumnya nama gue Alvin Setiawan, Dokter Alvin Setiawan. Panggilan gue Dokter Alvin biasanya. Umur gue sekarang 26. Kurang lebih karir gue sekarang, sementara ini untuk karir gue jaga-jaga di klinik itu di sekitar kurang lebih daerah sekitar Tangerang sih, gitu aja. Terus yang tadi pertanyaan yang lo ajuin kurang lebih ya, sebelum sama sesudah ini kurang lebih nggak terlalu banyak beda kalau buat gue. Mungkin ada beberapa hal kayak misalnya ya karena lagi pandemi gini ya, gue gitu pernah coba gitu kayak coba mungkin bantu-bantu di volunteer di rumah sakit COVID gitu ya pernah gitu kan ya nyoba-nyoba aja gitu berapa bulan terus habis itu ini keluar gitu. Itu aja sih paling beda, sih saya sama masih tetap jaga-jaga klinik masih. Oke. Tapi berarti lu sekalian singgung di masa pandemi gini kan lu kan berarti dari bidang kesehatan secara lebih detail adalah dokter kan, background kedokteran. Nah, selama masa pandemi ini berarti kalau dari berita kan yang kita dengar tingkat kesibukan atau hektiknya dari dunia kedokteran tuh lagi padat banget gitu, maksudnya harus nangani pasien COVID, terus juga harus mungkin dia yang sampai seminggu masuknya 6 kali ya, atau bahkan seminggu full kali ya. Benar nggak sih kayak gitu yang ada di kalangan kalian gitu? Memang benar di awal-awal, tapi nggak semua rumah sakit kayak gitu sebenarnya. Dulu awal-awal kenapa bisa kayak gitu itu karena memang kan dulu lonjakan pertama ya teman-teman. Itu lonjakan pertama, waktu lonjakan kasus pertama itu gila-gilaan sih. Dulu gue juga ngerasain waktu awal-awal tuh kan mungkin bisa dibilang apes atau untung ya. Dulu waktu lonjakan pertama itu pas lagi lonjakan pertama itu entah kenapa waktu itu gue mau coba aja volunteer di waktu itu coba di rumah sakit. Coba ikut coba jadi volunteer gitu kan. Pengen tahu aja rasanya kayak apa gitu. Itu coba, itu waktu itu kasusnya lagi naik banget. Salahnya waktu itu pihak manajemennya mungkin kurang siap gitu ya. Jadi itu memang benar, itu tugasnya beban yang kalau menurut gue pribadi beban yang dikasih sama mungkin ya intinya mungkin bebannya terlalu berat lah ya mungkin ya. Ya tapi doable mungkin sebenarnya doable gitu ya. Tapi tetap terbagi dalam shift, cuman mungkin karena tuntutan ya. Jadi makanya banyak ya gitulah biasalah ya. Tapi emang benar itu kelelahan itu memang benar banyak gitu, dan memang kasus meninggalnya kan memang banyak ya tenaga medis gitu ya, terutama oke deh kita anggap itu tenaga medis. Kalau kita bilang tenaga medis itu lebih banyak lagi gitu. Ribuan, bahkan bisa puluhan ribu gitu kan. Itu karena COVID, itu benar karena COVID. Karena memang waktu awal-awal itu benar-benar parah, itu parah banget. Jadi satu mau kita pulangin belum masuk satu lagi. Gue teman-teman gue teman satu waktu itu satu jaga, maksudnya gue kan jaga di sana sebagai dokter ya dokter sana ya, banyak yang kena juga di sana karena saking apa ya gitu bilangnya, mungkin karena saking capek gitu kali ya, saking capek dan perawatnya banyak yang kena juga. Iya. Justru paling rentan itu awal-awal sih, tapi ya sekarang ini mungkin kita bilang mungkin sebenarnya bukan karena kasus menurun, tapi sekarang tuh lebih teratasi karena fasilitasnya atau tempat-tempat tuh sekarang mulai pada buka, semua rumah sakit tuh udah mulai banyak gitu. Itu atau awal tuh aduh susah deh.
nyari rujukan COVID juga susah banget gitu kan. Karena Kalau nggak sekarang semua agak bisa lebih terima. mudah. Rumah sakitnya lebih banyak tersedia dan makin banyak buka, dan kemungkinan nanti ini karena efek lebaran dan efek mutasi dan segala macam, mungkin akan dibuka lebih banyak lagi. Jadi makanya dibilang kasusnya turun, ya sebenarnya nggak juga gitu ya. Kalau kita lihat kasus harian kan naik terus gitu ya, ribuan terus gitu ya. Ya kayak gitu mungkin. Apalagi mutasi India tuh kayaknya saat ini kayak masih belum bisa kedeteksi sama swab gitu nggak sih beritanya? Sebenarnya gini, itu kan ada mutasi yang dari India sama ada satu lagi sebenarnya gue lupa. Ada mutasi satu lagi dari, gue lupa sih, coba tuh ada dua. Yang Inggris itu bukan? Inggris mah udah ceritanya itu maksudnya udah agak lebih lebih lama. Berkelewatan. Ada lagi India sama satu lagi. Ada lagi. Cuman gue lupa tipenya yang mana. Memang beberapa waktu itu bilangnya kan karena Malaysia nih lagi apa ya, second wave, third wave ya pokoknya gitu ya, lagi kasusnya lagi naik lagi, mereka lockdown ya, atau deh gue lupa deh ya pokoknya. Singapura kayaknya pada banyak yang lockdown sih, Singapura Malaysia. Ya kayaknya ya mungkin ya, gue juga nggak terlalu ikutin update banget, tapi kurang lebih mengkasus sekarang kurang lebih di sana di Malaysia itu lagi varian baru itu lagi menjelma, lagi nyerang mereka gitu. Dan salah satu dokter di sana itu memang bilang bahwa gejalanya nggak kayak gejala biasa gitu. Kan kalau gejala-gejala umum biasa kalau COVID kan kita semua sama-sama tahu lah ya, panas, batuk, ya, dan sebagainya gitu ya. Mau apa, anosmia, ya segala macam kurang lebih gitu lah ya. Gejala umum biasanya kan. Tapi beberapa itu datang di sana datangnya tuh dengan gejala-gejala yang unspesifik atau gejala-gejala yang kok rasanya nggak kayak COVID tapi ternyata COVID gitu. Nah, itu yang kadang bikin mereka tuh jadi makanya kasusnya kan jadi nggak kedeteksi susah. Ya kalau nggak kedeteksi ya spreadnya jadi pasti kayak gitu, kayak awal-awal kasus COVID kan gitu ya. Pengenalannya kurang bagus makanya langsung spreadnya, penyebarannya langsung jadi luar biasa itu. Kalau untuk penelitian sendiri, belum ada yang bilang kalau misalnya varian dari India dan ataupun yang satu lagi itu belum bisa terdeteksi sama PCR, itu belum ada penelitian yang bilang kayak gitu, belum ada. Sebenarnya masih apa kita bilangnya, masih bilangnya belum ada penelitian tentang itu yang jelas. Tapi memang penanganan akan virusnya kurang lebih sama ya, tetap protokolnya sama. Protokolnya tetap sama. Jadi makanya emang lebih mungkin kalau gua lebih tekanin di protokolnya sama lah. Protokolnya tetap dimajuin. Vaksinnya tetap juga sama, kan ada yang bilang vaksinnya tuh belum bisa tahu, itu juga sama. Belum ada penelitiannya yang lebih jelas. Jadi makanya nggak bisa cepat-cepat kita simpulin sih lebih tepatnya ya. Jadi makanya sementara ini paling yang kita bisa lakuin ya, kita nggak bisa bohong mungkin. Ini gue nggak yakin atau enggak, cuman mungkin itu virus sudah masuk Indonesia, mungkin ya, mungkin lah ya, mungkin karena kasus yang kemarin India positif dan segala macam gitu ya. Kemungkinan udah deh, mungkin ya, kemungkinan menurut gua. Ini kan personal isu. Menurut gua udah ya, makanya berarti ya caranya karena mungkin dari testimoni tetangga kita bilangnya, gejalanya nggak jelas gitu. Sekarang ibaratnya kayak kita mulai start baru lagi gitu, agak sulit. Ya jadi mending mungkin daripada kita bingung, aduh gimana cara kenali dan segala macamnya, itu penting gitu ya. Ya mending kita yang, maksudnya kalau yang awam, ya tekanin protokol kesehatannya aja. Lebih maksudnya, ya cuci tangannya ya jangan bolong. Gitu ya. Pakai maskernya jangan bolong. Pakai maskernya juga bukan cuma pakai masker, tapi pakai masker yang benar ya gitu. Masker. Tapi kalau yang menurut gue justru yang paling kena banyak itu karena ketika makan gak sih? Karena ketika makan kayak kita pakai masker selama kerja atau selama beraktivitas gitu. Tapi ketika makan buka tapi bareng gitu, sama-sama aja jadinya kan. Kadang kebanyakan yang kena gitu, makan bareng, lunch meeting bareng. Nah, sebenarnya ada beberapa orang bilang waktu itu beberapa spot-spot paling spot lemahnya corona ini. Salah satunya benar waktu food catering atau buat makan. Berapa hal lagi misalnya kayak di tempat umum biasanya. Kadang kebanyakan orang juga
misalnya. Terus kalau misalnya olahraga di tempat olahraga, gitu ya. Di tempat olahraga tuh sering juga, misalnya kayak contohnya di gampang aja di tempat gym misalnya. Ya kan, misalnya apa-apa lah tempat gym bisa buka masker kan, tapi kalau tetap aja perlu dilihat lagi gitu ya, perlu dilihat. Gue bukannya nggak menganjurkan, tapi kalau emang bisa nggak, kenapa? Kalau misalnya nggak usah, nggak perlu amat gitu maksud gue. Jadi kalau bisa sih menurut gue ya hal-hal yang tetap jaga ya. Ya kalau misalnya pakai ini, kalau misalnya emang lagi sepi, lagi sendiri gitu ya, nggak apa-apa. Naik sepedaan gitu misalnya. Kalau lagi jalanan sepi ya sok-sok aja gitu. Oke. Lah, semoga COVID cepat kelar. Amin. Ya semoga lah, kita harapinnya kan semua gitu ya. Yep. Semoga cepat kelar, ekonomi makin pulih gitu kan kurang lebih. Semua membaik. Oke lah, kita kesampingkan COVID dulu.